ini ada yang pro dan kontra. Tapi saya rasa pro-kontra itu sesuatu yang biasa. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menentukan sikap yang kita yakini paling sesuai dan paling benar. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan banyak keinginan masyarakat. Nah, tentunya dalam menentukan keputusan itu yang paling penting dilakukan dengan ilmu. Saya tidak punya ilmu, yang punya ilmu adalah Ustaz Bukhari, maka sejatinya nanti beliau akan menjelaskan secara detail. Yang saya harapkan adalah mungkin Bapak Ibu banyak sekali ditanya oleh keluarga atau mungkin masyarakat sekitar bagaimana tentang keputusan membuat kenapa membuat yang satu dan yang lain. Dan dengan adanya Bapak Ibu di sini nanti mungkin bisa menjelaskan, atau mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini mungkin nanti kok Pak saya tidak satu, saya cuma saja silakan, atau Pak saya satu dan cuma saja monggo. Tapi yang pasti jangan sampai menjadikan satu perpecahan di antara warga bersama-sama khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan saya rasa ya mungkin pasti Bapak Ibu juga mendengar banyak sekali penilaian, justifikasi dan lain-lain. Ya, saya mengucapkan permintaan maaf karena yang mau tidak mau dengan adalah keluarga semua pasti juga mendengarkan, pasti juga mungkin kadang cenderung cepat-cepat hatinya itu. Tapi ya itu sesuatu yang mungkin bisa mendewaskan kita bersama. Tapi apapun nanti yang kita putuskan, semoga keputusan kita itu nanti apapun itu semoga Allah ridho, semoga Allah memberikan tujuan kepada kita, dan semoga bukan keputusan yang salah. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia dan semoga dengan adanya pertemuan ini bisa menjawab semua pertanyaan kita dan bisa meyakinkan kita memilih mana antara kedua organisasi. Oke, itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Langsung saja acara ini pada siang hari ini adalah penjelasan tentang penetapan awal bulan, tidak hanya awal Ramadan maupun awal Syawal, di awal bulan secara keseluruhan. Nanti Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Idol, dan ini adalah merupakan tambahan ilmu bagi kita, sehingga dari penjelasan tadi nanti kita menetapkan ikut lebaran Jumat tahu misalnya, ikut lebaran Sabtu tahu misalnya. Yang tidak boleh itu lebaran besok, itu sudah lebaran yang tidak boleh. Kami persilakan Ustaz kita untuk menjelaskan secara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sayyidis samawati wal ardi, sallallahu wasallam ala Muhammadin rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ba'du, para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bertemu ya. Mungkin dari jajaran pengurus di Taudi pusat maupun cabang, dengan para guru, para asatidzah termasuk guru-guru saya, dan juga rekan-rekan pengurus serta hadirin secara umum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemarin kita mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan penetapan
Idul Fitri di Mas Muhammad. Lalu ternyata pertanyaan semakin banyak, sehingga kemarin kita punya ide barangkali sekalian saja kita berkumpul ya, untuk membahas masalah ini dalam rangka mungkin sosialisasi kebijakan, kemudian tanya jawab, dan mungkin nanti ada usul dan masukan yang bisa kita pertimbangkan bersama. Jadi pada hari di awal Ramadan kemarin tidak ada persoalan karena kebetulan se-Indonesia memulai Ramadannya sama, dan kita juga mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya itu tanggal 22, jadi masih malam 1 Ramadan. Ketika disebar besoknya ada sedikit masalah, dan sedikit masalah sehingga tampaknya ini memang perlu kita sampaikan secara lebih jelas dalam bentuk pertemuan semacam ini. Lalu khususnya untuk Lebaran atau Idul Fitri, ya, penetapan 1 Syawal, itu perhatian yang lebih serius. Oleh karena itu kita kemarin di Mas Mambang mengadakan mungkin sekitar 8 kali pertemuan, 9 dengan berbagai elemen di sini. Dan pertemuan dengan jajaran yayasan itu sampai lebih dari sekali, kemudian dengan bapak-bapak di Tamir, dan kemudian dengan tokoh masyarakat, termasuk juga dengan EKUI dari Jakarta, ya. Walaupun tidak semuanya bisa hadir. Lalu juga ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang sifatnya non formal, yang intinya adalah menuju ke keputusan kita nanti terkait dengan penetapan Idul Fitri. Karena di Indonesia ini akan ada perbedaan. Ada yang lebarannya hari Jumat tanggal 21 ya, dan ada yang tanggal 22 hari Sabtu, dan itu sudah ada yang memutuskan. Misalnya Muhammadiyah sudah menentukan keputusan kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan Dzulhijjah. Syawalnya jatuh pada hari Jumat tanggal 21. Persis juga sudah mengeluarkan keputusan kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan Dzulhijjah, dan Syawalnya jatuh pada hari Sabtu tanggal 22. Dua-duanya menggunakan metode hisab tapi dengan kriteria yang berbeda. Kemudian terkait dengan Mas Muhammad, ini ada pembicaraan panjang, dan nanti kita sampaikan paling tidak dalam 3 hari. Saya ingin menyampaikan nanti supaya lebih teratur dalam 3 hal. Lalu mohon nanti kita bahas, mungkin juga ada tanya jawab. Kita rencanakan sampai 2:30, tapi mungkin kalau masih dilanjut sampai asar tidak masalah. Nah, yang pertama tentang dasar kita di dalam menetapkan Idul Fitri. Dasar kita dalam menetapkan Idul Fitri dan juga awal bulan secara umum seperti yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa. Kita tahu ada satu istilah utama yang digunakan oleh semua ahli fikih dalam kaitannya dengan penetapan awal bulan di dalam Islam. Dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa inna iddatash syuhuri indallah 12 syahr. Jumlah bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Ini sudah kesepakatan, tidak ada masalah. Dulu ada masalah ketika zaman jahiliyah terjadi nasi ya, atau penggeser-geseran urutan bulan maupun berupa penambahan menjadi tahun kabisan setiap 3 tahun sekali. Jadi kadang-kadang dulu jatuhnya orang berhaji itu bukan bulan Dzulhijjah, kadang jatuh pas Muharram, kadang jatuh pas Safar. Orang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau haji pada tahun 9 Hijriah itu hajinya pada bulan Dzulqa'dah. Lalu ketika Rasulullah haji itu sudah pas kembali bulan Dzulhijjah. Lalu beliau berkhutbah di Arafah mengatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Perputaran sistematika dan urutan atau tatanan
zaman, artinya penanda zaman, yaitu bulan-bulan sudah kembali seperti halnya dulu diciptakan Allah. Sejak saat itu sampai sekarang alhamdulillah semuanya normal. Urutan hari itu normal, urutan bulan juga normal. Orang kafir pernah atas instruksi Paus Gregorius itu memotong penanggalan 10 hari di abad 16 Hijriah, tapi alhamdulillah urutannya sama. Dari Kamis bukan pindah ke Senin tapi pindah ke Jumat, sehingga kita hari Jumat ini juga sesuai dengan ketika zaman Rasulullah. Bulan juga seperti itu. Nah, karena tahun itu himpunan bulan, pekan itu himpunan hari, maka menjadi penting untuk menentukan kapan awal hari dan kapan awal bulan. Kapan awal hari umumnya disepakati, yaitu pada saat maghrib. Dari maghrib ke maghrib ya. Si bermula malam, kemudian dari fajar ataupun dimulai dari terbit matahari itu bermula siang. Dan bulan adalah susunan hari, yaitu 29 atau 30 hari. Seperti sabda Rasulullah SAW, inna umma ummiyah la naktubu wala nahsub atau wala nahsib. Beliau mengatakan asyahru hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Itu beliau menegaskan, dan ini poin pemberangkatan yang penting. Beliau menegaskan bahwa satu bulan itu pasti 29 atau 30 hari. Kenapa? Karena kita la nahsib wala naktub. Kita tidak menghitung dan tidak mencatat. Nah, jadi hitungan atau catatan yang disebutkan oleh Rasulullah tidak dilakukan oleh umat Islam selaku umat yang ummi adalah hitungan yang terkait dengan pecahan bilangan hari. Maka kalau ada pembahasan di kalangan astronomi ya, satu lunasi atau satu putaran peredaran bulan itu adalah, kalau secara sinoptik 29,53 hari, dan secara sideris adalah 27 sekian hari, maka itu tidak perlu dihitung. Ini yang tidak perlu dihisap dan tidak perlu dicatat. Seandainya dihisap, dicatat juga tidak masalah, tapi tidak berpengaruh ke hitungan atau bilangan hari dalam satu bulan. Sehingga tetap genap 29 hari ataupun 30 hari. Kapan terjadinya konjungsi tidak pengaruh. Konjungsi itu terjadi malam hari, pagi hari, siang hari ataupun sore hari, tidak mempengaruhi bilangan genap bulan 29 atau 30 hari. Dan ini cukup penting saya sampaikan. Kenapa? Pertama, menjadi landasan kita memahami hari dan bulan di dalam Islam, yaitu patokannya adalah maghrib. Kalau kita sudah memulai Ramadan tanggal 1, ya, hitungan 2, 3, 4 dan seterusnya sampai hitungan 29, maka hitungan hari ke-29 atau tanggal 29 Ramadan itu berakhirnya adalah maghrib. Tidak mungkin berakhir sebelum itu. Sehingga kalau terjadi gerhana matahari pagi hari atau siang hari atau sore hari, itu sama sekali bukan menandakan masuknya awal bulan. Makanya Rasulullah ketika dulu pernah terjadi gerhana pada saat putra beliau yang terakhir Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha atau anhumah, itu sama sekali tidak menjadikan gerhana itu sebagai tanda akhir bulan. Apalagi gerhana matahari yang terjadinya siang hari. Kalau berakhirnya bulan itu di siang hari, berarti Ramadan hanya 29,5 atau 29,4 atau 29,75. Berikutnya sudah langsung Syawal. Sehingga itu sama sekali tidak dijadikan. Yang dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan adalah kejadian yang terjadi setelah tanggal 29. Dalam hadis beliau kalau tidak salah riwayat Ibnu Umar ya, beliau mengatakan asyahru atau innama syahru tis'atun wa ishrun, atau dalam riwayat lain asyahru yakunu tis'atan wa ishrun. Bulan itu 29, ini yang pasti. Kemudian beliau lanjutannya adalah asyahru tis'atun wa ishrun fala tasumu hatta tarawih. Nah,
Ini kegiatan yang dilakukan setelah genap 29 hari. Karena hari atau tanggal ke-30 ini yang tidak pasti. Kalau 29 itu sudah pasti. Maka mencari tanda awal bulan adalah setelah selesainya atau setelah genapnya bilangan 29. Nah ini mudah dipahami dari hadis-hadis tersebut dan menjadi cocok semua antara ayat, hadis dan variasi hadis-hadis tentang awal bulan. Jadi tanda yang kita cari itu bukan yang sebelum maghrib ketika berakhirnya tanggal 29. Makanya ketika ada konjungsi pada sore hari ya, setelah asar, kemudian ada observer di Jerman, ada observer juga di Indonesia di stasiun Bosra itu menemukan ternyata ada hilal pada sore hari. Dan ini juga sudah dibahas oleh para ulama zaman dulu. Hilal idza ru'yal hilalu bin nahar. Kadang-kadang memang kita lihat ada hilal yang muncul di siang hari atau sore hari. Kita kadang sering melihat bulan sabit di sore hari atau pagi hari, tapi itu biasanya sudah gede. Nah, kalau dengan pengamatan teropong itu terlihat juga beberapa menit setelah konjungsi. Konjungsi apa nanti kita bahas. Nah, hilal yang sore hari atau siang hari itu tidak menjadi patokan karena bulan itu tidak berakhir kecuali setelah genap 29 hari. Sementara 29 hari itu tidak berakhir kecuali setelah atau ketika maghrib. Sehingga tanda yang kita cari seperti petunjuk Rasulullah tadi, asyhadu tis'atun wa ishrun wala tasumu hatta tarawun. Dicarinya itu atau ditentukannya. Kalau dengan ru'yah berarti dilihat, kalau dengan hisab berarti dihitung. Itu adalah kejadian atau kondisi ketika setelah maghrib. Ini perlu sedikit saya sampaikan karena kebetulan menjelang Syawal ini ada sholat gerhana, ada kejadian gerhana matahari total di bagian wilayah Indonesia, wilayah yang cukup kecil ya, antara Nusa Tenggara Timur dengan Papua sebelah barat. Lalu gerhana sebagian di mayoritas wilayah Indonesia, termasuk insya Allah nanti besok pagi kita akan mengadakan sholat gerhana di Mas Mambang jika tidak mendung, karena hadisnya itu idza ra'aitumuhu fasallu. Kalau sudah nampak, nah itu baru kita dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Nah, gerhana ini bisa terjadi pada tanggal 29, bisa terjadi pada tanggal 28 ya. Dalam arti hilangnya bulan, maksud saya hilangnya bulan itu bisa 1 malam, bisa 2 malam, bisa 3 malam. Jadi kalau dari bulan purnama berkurang ya, menjadi kecil, nah kemudian bulannya hilang di malam hari, itu bisa 1 malam, 2 malam, 3 malam. Itu sudah dikenal oleh para sahabat. Lalu ketika bulan itu muncul dan tampak, tidak penting bulan itu muncul gemuk atau tipis. Seperti dalam hadis Ibn Abbas di Sahih Muslim, beliau pernah di perjalanan kota Mekah itu, mereka melihat hilal. Lalu kemudian terlihat hilal, lalu sebagian orang mengatakan hadza ibnu lailatain. Ini sudah gemuk, ini sudah tanggal 2. Orang lain mengatakan hadza ibnu salati layalin. Ini tanggal 3, bukan hilal tanggal 1. Lalu kata Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW, artinya hadisnya dari Rasulullah, innallaha amaddahu lirru'yah fahuwa bilailati ra'aitumu. Allah itu menunda atau memperpanjang status hilal itu adalah sampai ru'yah. Bahwa ilailati ru'aitumu. Maka yang disebut dengan hilal, yaitu tanggal 1, itu adalah ketika dia memang terlihat. Itulah tanggal 1. Seperti kata Khalifah Umar, innal hilala a'dhamu min ba'din atau akbar min ba'din. Kadang-kadang hilal itu gemuk, kadang-kadang kurus. Itu normal, tidak menunjukkan apa-apa. Yang menunjukkan adalah ketika dia sudah muncul, saat itulah bertanda tanggal 1 bermula. Terlepas ukurannya seperti apa. Karena memang dalam ilmu astronomi kemudian jelas yang namanya iluminasi atau
porsi cahaya yang diterima oleh bulan dari matahari kemudian bisa dipantulkan ke bumi itu kan beda-beda. Kadang 0,1%, ya, kadang maksudnya 0,15%, kadang 0,2%, kadang 0,7%, berbeda-beda, tidak selalu sama. Sehingga ukurannya bukan gemuk atau kurusnya hilal, tapi yang penting ada hilalnya. Nah, di sini menjadi penting kita memahami pengertian dari hilal. Saya sambil izin mungkin sekitar 10 menit lagi supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi kita mulai dari memahami hilal karena ini menjadi dasar. Kalau tidak ada yang namanya hilal. Pengertian hilal sebagaimana dalam pengertian yang umum. Sini saya menyebutkan sekaligus 5 pengertian ya, yang dia sangat populer di kalangan fuqaha maupun ahli astronomi. Yang pertama kita baca yang bawah dulu. Wa inda ahli hayat, menurut para astronom atau para ahli hisab atau para ahli falak, hilal itu adalah ma yura minal mudhi'i minal qamar awwala lailan. Nah, ini definisi hilal. Ma yura, apa artinya? Ya, apa yang tampak atau terlihat dari bagian yang tersinari atau menyinari dari bagian bulan yang bersinar. Ya, bersinarnya atau bercahayanya tentu karena pantulan cahaya dari matahari. Awwala lailan, pada hari pertama. Penegasan awal lailan biasa untuk membedakan bahwa yang tanggal kedua, ketiga itu tidak disebut hilal menurut astronomi. Kalau menurut orang bahasa kadang-kadang sampai tanggal ketiga atau hari ketiga atau malam ketiga itu masih disebut hilal. Ada lagi mengatakan sampai malam ke-7 karena bentuknya masih bulan sabit, masih disebut hilal. Tapi itu perbedaan yang tidak penting. Yang penting di sini adalah ternyata definisinya itu adalah ma yura minal mudhi'i minal qamar. Ini di Indonesia juga biasa pengertian hilal didefinisikan seperti itu. Saya coba kutipkan, cuma nggak ada gambarnya di sini. Nah, saya kutipkan salah satu, saya bacakan saja karena tidak tampil gambarnya. Pengertian hilal ini dari jurnal Tarjih volume 13 tahun 2016. Di sini dikatakan mengutip dari Pak Susinan Azhari, komposisi mengumpulkan dalam ensiklopedinya bahwa hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat sesudah istimah. Bulan sabit yang tampak. Bulan sabit yang tampak beberapa saat sesudah istimah. Para ahli yang lain menambahkan harus setelah maghrib. Jadi tampak, pertama kali tampak sesudah istimah, tapi harus setelah maghrib. Lalu dikutip juga dari Pak Thomas Zamrudi, ya, Profesor Thomas, Ketua Pimpinan BRIN. Hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam. Ini 2 tambahan. Harusnya diamati di barat, karena ada hilal pagi hari setelah subuh di timur. Itu biasanya menandakan tanggal 27, 28. Makanya dikatakan yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam. Jadi setelah maghrib. Ini pengertian yang lengkap. Di sini sebenarnya sudah tidak ada ikhtilaf. Ya, semua ahli astronomi maupun ahli bahasa sama. Hilal itu adalah yang tampak. Karena kalau tidak tampak, bulan itu selalu ada. Bulan itu selalu ada. Sehingga kalau bulan itu adalah hilal, maka setiap hari ada hilal gitu. Karena bulannya selalu
Lalu pengertian para ahli fikih lebih dalam lagi. Al-hilalu ghurratul qamar hina yuhilluhun nas. Hilal itu adalah awal cahaya bulan ya. Ghurrah itu cahaya sekaligus yang pertama. Jadi awal cahaya yang ada di bulan atau tampak dari bulan, tapi dengan kriteria hina yuhilluhun nas, ketika diteriakkan oleh orang-orang, oleh masyarakat. Jadi dulu kebiasaan kaum Arab itu ketika melihat hilal langsung teriak-teriak, sudah muncul hilal. Makanya disebut hilal, dari ahalla yuhillu itu artinya berteriak, atau istahalla sobi itu artinya bayi muncul pertama kali sehingga keluarganya teriak, oh sudah lahir. Seperti itu. Jadi ada tambahan keterangan ketika diteriakkan oleh manusia, diumumkan oleh manusia. Oleh karena itu seperti para ulama misalnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, yang disebut hilal itu bukan hanya yang muncul di langit, bukan hanya yang muncul kemudian teramati, tapi harus sampai diterima, harus sampai diumumkan. Nah itu baru persyaratan disebut hilal bisa sempurna. Walaupun seandainya tidak diumumkan juga masih layak disebut hilal secara bahasa, walaupun tidak secara fikih. Nah, intinya ini pengertian dari hilal. Lalu kemudian hilal ini yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, menjadi patokan ketika dijadikan sebagai Allah Ta'ala untuk tanda waktu yang terkait dengan haji dan terkait dengan hal-hal lain secara umum. Makanya tafsiran para sahabat, para tabi'in itu tanda waktu di situ nanti mencakup ya, kapan dibatasinya iddah seorang wanita. Katakanlah yang iddahnya 4 bulan 10 hari misalnya. Untuk ngitung 4 bulan ini kan perlu hitungan awal bulan supaya tahu. Untuk ngitung 10 hari juga tinggal, kalau sudah 4 bulan persis ditambahkan 10 hari. Begitu juga ketika ada janjian utang. Setelah utang akan dibayar pada tanggal 2 Sya'ban tahun depan, perlu hitungan. Kemudian misalnya haulnya zakat, kalau hari ini misalnya tanggal katakanlah 10 Ramadan itu sudah mencapai nisab, maka haul adalah 10 Ramadan tahun depan. Nah, untuk menentukan persis 10 Ramadan tahun depan perlu tahu awal Ramadannya kapan. Dan pengertian ini sesuai dengan ayat yang populer sekali tentang hisab dalam Al-Quran ya. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Itu tegas sekali. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an. Allah menjadikan matahari itu bersinar. Karena sinar matahari itulah bukan bendanya, tapi sinarnya. Itu yang kita gunakan untuk patokan kapan memulai hari baru, yaitu maghrib, kapan bahkan sholat isya, kapan bahkan sholat subuh, kapan zuhur dan kapan asar. Seperti kita ketahui ya, untuk diketahui oleh para ahli, matahari mengirimkan sinarnya ke bumi itu butuh waktu sekitar 8 menit. Cahayanya harus untuk jalan ke bumi itu butuh waktu sekitar 8 menit. Jadi ketika kita melihat matahari mulai terbit, sinar matahari terbit dengan bentuk seperti itu bukan saat itu, bukan real time, bukan live, tapi itu adalah kondisi matahari 8 menit yang lalu. Sehingga yang jadi patokan itu bukan benda mataharinya. Ketika pas tank jam syuruk itu mungkin matahari sudah bergeser, matahari yang bendanya, tapi sinarnya yang terkirim ke bumi itulah yang jadi patokan waktu. Makanya tepat sekali ketika Allah memilih kosakata huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Jadi yang dihitung termasuk yang dihisab itu adalah sinar matahari yang sampai ke bumi, bukan yang ketika masih di matahari. Di sini kekuatan dari observasi, kekuatan dari ru'yah itu memang tidak ada cara lain untuk mengetahui syuruk atau ghurub kecuali dengan disaksikan langsung. Nah, kemudian dari hasil kesaksian selama sekian tahun, ya, para ahli hisab merumuskan
oh ternyata kebiasaannya kalau matahari itu terbit, ya, itu sekian derajat ketinggiannya. Ketika fajar itu sekian derajat, apakah itu minus 18 derajat atau minus 20 derajat. Begitu juga nanti ketika isya, ketika syafaq merah sudah mulai hilang, syafaq merah atau syafaq putih, itu berapa derajat? 18 derajat ataukah 20 derajat. Kemudian diambil nilai yang disepakati sebagai rumusannya. Tapi ini tentu nilai yang tidak baku. Makanya kalau jadwal waktu itu bertentangan dengan kenyataan, tentu mudah menjawabnya. Misalnya maghrib secara ilmu hisab ditentukan jam 5:30, 17.30 di jadwal. Pas kita lihat kenyataannya tanpa halangan ke ufuk barat, kok mataharinya masih nongol sedikit. Itu kira-kira mana yang dijadikan patokan? Apa sudah mulai berbuka atau nunggu ambles? Tentu nunggu ambles, karena ini patokannya. Hisab itu sekedar alat bantu untuk mendukung ru'yah atau kondisi ketika ru'yah repot dilakukan. Nah itu bisa. Maka tidak mungkin bisa bertentangan dengan ru'yah, karena dia justru dirumuskan dari observasi setelah sekian ratus atau sekian ribu tahun. Ketika jamnya menunjukkan 17.30 sudah maghrib, ya, atau pas maghrib itu 17.30, tapi pas kita lihat di ufuk barat tanpa halangan apa-apa, ternyata tenggelamnya itu sudah 10 menit yang lalu. Maka sejak 10 menit yang lalu itu sah atau tidak orang melakukan sholat maghrib? Tentu sudah sah. Justru jadwalnya tadi yang perlu dikoreksi. Maka tidak heran kalau kemudian ada koreksi jadwal waktu subuh. Kenapa? Hisabnya selama ini ternyata bertentangan dengan ru'yah, sehingga perlu dikoreksi. Selama ini menggunakan rumusan 18 derajat di bawah ufuk. Jadi apa? Oh iya, sebelumnya 20. Nah, sebelumnya 20 derajat di bawah ufuk, ya. Sebagian wilayah saya dengar 21 atau 22 di bawah ufuk, ya, lebih dini lagi. Nah, pada saat diobservasi kesekian lokasi ternyata masih terlalu dini. Memang ada pernah data dia mencapai, tapi itu lokasi yang sangat ideal, ya, sangat jernih, sangat bersih, ya, tidak bisa dijadikan patokan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa jadwal waktu fajar dan waktu isya itu sebenarnya hanya perkiraan. Kita tidak bisa jadikan patokan. Ya. Bisa, makanya diberi batasan toleransi. Ya, toleransi atau ihtiyat 1 menit, kadang 2 menit yang bisa dilakukan oleh para penyaji jadwal waktu sholat supaya tidak kebablasan. Karena memang tidak bisa dipastikan persis. Yang bisa dipastikan persis itu hanya jadwal waktu zuhur dan asar. Tapi selain itu tidak bisa. Jadi dari sini kita tahu batasan dari perhitungan itu seperti apa dan arah itu tujuannya kemana. Nah, patokannya adalah ini tadi hilal. Ya, kalau untuk bulan. Jadi wallazi ja'ala syamsa diya'an itu berguna untuk 1 hari, ya hitungan 1 hari maupun waktu sholat dalam 1 hari. Wal qamara nura, dan menjadikan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan menentukan posisi-posisi sehingga lahir fase-fase hilal, ya. Fase-fase bulan maksud saya, mulai dari bulan sabit, bulan setengah, kemudian purnama, setengah lagi, kemudian sabit akhir bulan yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-urjunil qadim, tanda tua karena akhirnya ke bawah. Itu yang membuat kita bisa mengetahui waktu. Nah, tentu antara satu manzilah dengan manzilah yang lain harus berbeda. Dan ini yang membedakan adalah cahaya yang nampak atau terkirim ke bumi. Itu terasa sekali di sini ungkapan wal qamaru nura. Itu sangat berguna. Karena kalau bukan cahayanya yang kita jadikan patokan, tapi benda bulannya yang dihitung posisinya, apakah di atas ufuk, apakah di bawah ufuk, terus apakah sudah konjungsi atau belum konjungsi, maka tidak bisa dipraktekkan. Tidak bisa dipraktekkan zaman Nabi, dan ketika dipraktekkan zaman sekarang pun jadinya nanti 1 bulan tidak genap 29 atau
30 hari. Karena konjungsi itu kadang terjadi malam hari, kadang terjadi siang hari, kadang terjadi sore hari, tidak pasti. Tapi kalau cahaya bulan yang menjadi ketentuan awal bulan itu pasti munculnya adalah, atau dihitungnya ya, kalau dihitung adalah setelah maghrib. Nah, ini yang pertama. Jadi dari pengertian hilal. Nah, ketika Rasulullah kemudian bersabda, jadi dasar ketentuan ini dasar ketentuannya ada banyak sekali hadis Rasulullah berbicara tentang itu ya. Tapi saya sampaikan singkat barangkali. Ini pertama hadis Abu Hurairah. Idza ra'aitumul hilala fasumu. Kalau sudah melihat maka silakan berpuasa. Artinya itu besoknya. Ini maklum. Bukan langsung puasa di malam hari itu. Kemudian di riwayat yang lain sumu liruyati. Ini hadis yang sifatnya arahan atau perintah untuk memulai puasa kalau sudah melihat hilal. Sekaligus untuk menggenapkan bilangan bulan itu 30 hari kalau tidak terlihat hilal. Lalu hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ini bukan hanya perintah, tetapi ada larangan. Nah, kalau sudah ada perintah dan ada larangan, maka kita perlu hati-hati di dua sisi. Kalau sudah perintahnya itu sebabnya tercapai, ya kita lakukan. Tapi kalau ada larangan, maka larangan itu perlu diperhatikan. La tasumu hatta tarawul hilal. Dilarang untuk mulai puasa sampai terlihatnya hilal. Wala tuftiru hatta tarawul. Kaitannya dengan Idul Fitri itu di sini penekanannya. Wala tuftiru hatta tarawul. Fa in ughmiya 'alaikum faqdiru lahu atau faqduru lahu. Dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, innama syahrul tis'un wa 'ishruna fala tasawmu hatta tarawul. Yang tadi saya sebutkan. Bulan itu 29, lalu setelah genap 29 jangan mulai puasa besoknya sampai terlihat ya, kalau Ramadan, atau jangan mulai berbuka kalau Syawal sampai kalian melihatnya. Fa in humma 'alaikum faqdiru lahu. Dalam riwayat yang lain, fa in humma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30. Nah, di sini ada faqduru lahu atau faqdiru lahu. Di riwayat yang lain fa'akmilul 'iddata 30. Ada sedikit perbedaan ulama. Faqduru lahu itu maksudnya apa? Apakah dikurangi? Jadi dianggap Sya'bannya itu hanya 29 hari, disempitkan gitu. Ataukah maksudnya faqduru lahu adalah dibayangkan ketika tertutupi hilalnya, ya seolah hilalnya memang tidak ada. Sesuai kenyataan yang terlihat hilalnya tidak tampak di mata, dianggap tidak ada. Itu faqduru lahu, dikadarkan seperti kondisinya. Ini dulu tafsiran sahabat dan tabi'in seperti itu. Lalu kemudian ada muncul tafsiran lain disebutkan kepada Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah, beberapa generasi setelah Imam Syafi'i. Lalu konon pernah ada lagi diriwayatkan, tapi kurang jelas riwayatnya, dari seorang tabi'in Mutharrif bin Abdullah, bahwa faqduru lahu atau faqduru lahu itu bisa memanfaatkan ilmu astronomi untuk memperkirakan ada tidaknya hilal di balik mendung. Tapi konteksnya hanya ketika mendung. Ketika mendung, nah, ya gelap, maka diperkirakan yang di belakangnya. Kalau kondisi jernih, maka tidak ada pandangan dari ulama terdahulu yang menggunakan patokan perkiraan. Karena udah jelas ketika diamati tidak ada hilalnya, tidak ada cahaya yang tampak dari bulan. Nah, ini hadis Ibnu Abbas yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian teknis penetapannya, ketika sumu liruyatihi, itu maksudnya ru'yatnya satu orang ataukah dua orang, atau harus banyak orang. Lalu ru'yatnya orang yang sekampung ataukah bisa dari kampung lain. Ini ulama banyak sekali istilahnya ya, sejak zaman dulu ya. Tetapi secara umum ada 3 hadis yang bisa kita sampaikan. Pertama, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun.
Jadi berpuasalah ketika hari rame-rame berpuasa, berbukalah ketika hari rame-rame berbuka. Intinya memang harus rame-rame, bareng-bareng semua, tidak ada perbedaan. Apalagi perbedaan antar kampung, apalagi dalam satu kampung, apalagi kadang dalam satu rumah, dalam satu rumah berbeda. Itu tidak sesuai dengan maqasid syariat. Tapi masalahnya kan Indonesia ini nanti kita ada dalam kondisi sudah terlanjur berbeda. Jika mau tidak mau harus pilih ikut yang mana. Asalnya memang tidak boleh berbeda. Makanya biasa dulu di Mekah itu ditetapkan mereka terima ruqyah dari para pendatang jamaah haji yang datang dari berbagai arah. Bahkan sampai zaman modern pun masih diterima begitu. Lalu suatu ketika ada ruqyah di kawasan Mesir atau laporan ruqyah tidak diterima oleh Saudi. Setelah itu ada ruqyah dari Saudi tidak diterima oleh Mesir. Nah, sejak saat itu Saudi sudah tidak menerima dari luar wilayahnya untuk penetapan di Saudi sendiri, khususnya untuk bulan haji. Nah, di hadis Ibnu Umar ini dikatakan kalau Anda sudah orang-orang ramai melihat hilal, Pak Akwar Rasulullah SAW anni ra'aitu. Saya sampaikan ke Rasulullah bahwa saya sudah melihatnya. Wasaumahu, lantas beliau berpuasa, wa amara nasa bisyami, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ini dipahami bahwa untuk hilal, kesaksian ruqyah hilal itu ternyata cukup dengan satu orang. Ya, sudah bisa asalkan orangnya adil ya, dan bisa dipertanggungjawabkan ruqyahnya. Tetapi untuk masuk Idul Fitri ada perbedaan. Rata-rata kalau madzhab fikih itu mensyaratkan minimal 2 orang, tidak boleh 1 orang sendirian. Jadi untuk memulai Ramadan itu simpel saja, 1 orang cukup. Untuk memulai Idul Fitri perlu lebih hati-hati, tidak boleh buru-buru. Ya, harus diterima kalau 2 saksi. Begitu juga untuk mulai bulan Dzulhijjah. Tapi pendapat orang lain enggak, 1 pun cukup asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apakah harus orang sekampung? Di hadis dari sahabat Ansor ini, dari Anas bin Malik, dari paman beliau yang juga seorang sahabat, Ughmiya alaina hilal Syawal fa asbahna siyam. Malam hari setelah tanggal 29 Ramadan itu tidak terlihat hilal Syawal, sehingga kami pagi hari berpuasa. Baca Rabbun min akhirin nahar. Kemudian ternyata datang satu kafilah atau musafir di sore hari. Fasyahidu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'au hilal al-ams. Mereka bersaksi kemarin kami melihat hilal. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudiru wa yakhruju ila aidhi min al-bad. Saat itu juga Rasulullah menyatakan ya, koreksi tanggal. Jadi tanggal itu langsung dijadikan tanggal 1 sehingga mereka dipersilahkan untuk berpuasa. Sholat idnya ditunda hari besok, karena tidak mungkin sholat id dilakukan sore hari. Jadi ternyata kesaksian dari orang non kampungnya pun bisa diterima. Dan ini prinsip yang disepakati semua ormas di Indonesia. Kesaksian orang di Aceh bisa diterima oleh orang di Jawa, bahkan oleh orang di Sulawesi maupun Papua. Yang menggunakan metode hisab murni dengan kriteria pun seperti itu. Kalau di Aceh sudah, kalau di Jogja sudah positif, maka di Kalimantan atau di Sulawesi juga perlu ikut walaupun di sana masih negatif. Jadi mereka kompak untuk satu negara. Ya. Kalau satu golongan, untuk negara kompak kalau satu golongan. Tidak peduli apakah wilayahnya itu sudah masuk atau belum. Kalau untuk metode ruqyah sudah terlihat atau belum, tidak peduli. Kalau untuk metode hisab sudah positif atau belum, tidak peduli. Pokoknya masih satu negara ya, bareng-bareng. Cuma kalau beda ormas atau beda kelompok, nah ini yang jadi problem. Ya, nah ini secara umum 2 poin tadi ya, saya menyampaikan tentang pengertian hilal, kemudian tentang teknis penetapan dan dasar ketentuannya. Yang terakhir terkait hisab untuk ini, nah, untuk Indonesia dan atau terkait hisab untuk Syawal tahun ini, fokus ke yang akan kita lalui bulan April nanti. Jadi kalau secara hasil hisab terbaru ya, biasanya orang menyebutnya hisab hakiki untuk membedakan dengan hisab adadi atau hisab murni. Kadang disebut hisab tahqiqi, kadang disebut hisab tahqiqi tadqiqi, atau hisab muasir atau hisab asli. Pokoknya hisab yang terbaru dengan data yang terakurat terbaru.
Itu konjungsi. Nah, konjungsi ini ketika kita di bumi, ya, kemudian bulannya, ya, lalu mataharinya itu satu bidang, satu busur, walaupun tidak segaris. Lalu ketika pas segaris, setelah terjadi gerhana. Kalau pas terjadi gerhana, ya ada matahari, di depan matahari itu ada bulan, maka dia akan tertutupi baik sebagian maupun secara total. Itu terjadi nanti perkiraannya pukul 11.12. Ini persisnya. Adapun yang sebelum itu nanti jam setengah 10 itu sudah mulai sebetulnya gerhananya. Ya, lalu mendekat, puncaknya pada pukul 11.12. Di 25 detik kira-kira itu ketika konjungsi dihitung dari titik tengah masing-masing benda. Kawasan Gerseda, ya, ini perlu, ini yang tadi kita jelaskan bahwa gerhana matahari itu fenomena lumrah terjadi karena adanya konjungsi, dan konjungsi terjadi setiap bulan, ya, dan bukan patokan awal bulan baru. Mungkin di sebagian masyarakat sempat berkembang pemikiran itu, tapi kalau para intelektual insya Allah sudah sepakat. Kemudian, nah, untuk kawasan Gresik, untuk posisi bulannya ketika maghrib perkiraan nanti terjadi di sini pukul 17.26, lalu itu mendahului bulan. Bulan baru akan terbenam sekitar 8 menitnya setelah maghrib. Nah, pukul 17.35. Posisi bulan saat maghrib itu ketinggiannya hanya 1,5 kira-kira. Jadi ketinggian bulan pada saat maghrib dari dari tengah-tengah, dari atas permukaan bumi. Jadi ketinggian toposentris. Kemudian sudut elongasinya, miringnya bulan, ya, dari bumi itu, dari matahari itu sekitar 2 derajat, sangat rendah. Kalau kita bisa petakan, ya, atau sini ada, nah ini misalnya simulasinya. Nanti tanggal 20, hari apa? Hari Kamis, ya. Nah, ini wilayah barat. Nah, wilayah barat ini sore hari seperti ini, posisinya ini matahari. Ya, ini matahari, ini bulannya, tidak terlihat sama sekali. Kemudian ketika mataharinya akan terbenam, ya, posisi akan terbenam gini. Di sini ada pertambahan intensitas cahaya. Ini cahaya syafaq, calon cahaya syafaq yang nanti menjadi tanda kita untuk sholat isya. Jadi pancaran cahaya matahari masih tersisa, ya, dibaurkan oleh atmosfer, dan itu mempengaruhi muncul tidaknya hilal. Kalau cahaya syafaq terlalu kuat, bulannya terlalu dekat dari matahari, maka hilal tidak akan muncul. Kalau harus menjauh dulu, agak tinggi dan agak menyamping, maka baru bisa muncul hilal. Nah, ini ketika matahari terbenam, kita coba garis azimutnya. Nah, ketika matahari mulai terbenam, nah ini kan matahari terbenam secara astronomis. Bulan posisinya di sini sangat dekat, sangat dekat. Nah, kalau kita perbesar, tidak kelihatan apa-apa, karena memang belum cukup kemiringannya untuk memantulkan cahaya sabit ke bumi. Nah, ini makanya yang dikritisi, kenapa begini ini disebut wujudul hilal. Sementara hilal adalah cahaya yang tampak dari bulan dipantulkan oleh matahari ke bumi. Sementara di sini tidak ada pantulan cahaya sama sekali, yang kontras dengan cahaya syafaq. Nah, perbandingannya kalau kita lihat misalnya satu hari setelahnya, nah ini ya, satu hari setelahnya pada saat matahari terbenam, ini bulannya sudah di sini. Nah, ini baru namanya hilal. Bulannya di sini, di atas pohon. Ini kalau kita perbesar, nah ini ada begininya.
Ini cahaya yang mantul ke bumi. Nah itulah yang disebut dengan hilal. Kalau kita katakan wujudul hilal, ya harus ada wujud itunya. Tidak mungkin kita bilang wujudul hilal tapi hilalnya belum betul-betul wujud. Hanya gara-gara bulannya ada di atas ufuk. Sementara bulan ini tidak mantulkan cahaya sama sekali, atau pantulan cahaya sama sekali tenggelam di cahaya syafaq. Sama Rasul tentu inilah mulai hilal sampai sekarang. Nah berdasarkan hisab ini, ya, berdasarkan hisab ini bukan ru'yah. Ini berdasarkan hisab ini maka ditentukan ya, atau dinyatakan bahwa pada ini, nyatakan bahwa secara hisab astronomi kondisi di atas menunjukkan belum terpenuhinya visibilitas hilal. Artinya belum tercapai hilal itu bisa dilihat dalam kriteria ilmiah apapun, mau kriteria Mahdi yang terbaru, mau kriteria Muhammad Auda, Muhammad Syaukat, mau kriteria Yalok, ataupun kriteria Istanbul yang 5 derajat lawan 8 derajat elongasi. Untuk kriteria ilmiah apapun belum tercapai karena tinggi bulan di Indonesia itu antara 0,75 sampai 2,36. Elongasinya baru 1,48. Yang tertinggi hanya 3, sekian di Sabang, di Aceh. Umurnya pun baru 4 jam sampai 7,56 jam. Bahkan belum berumur 8 jam. Kalau bukan ru'yah lama itu kan kriteria berumur 8 jam. Fraksi iluminasi artinya jumlah cahaya yang diterima oleh bulan yang menghadap ke bumi itu baru 0,02 sampai 0,07% dibanding seluruh badan bulan. Itu sangat kecil untuk bisa mantul bumi, apalagi dalam kondisi sangat dekat dengan matahari. Kerem gitu, dengan cahaya syafaq. Nah dari pertimbangan ini, ya, dari pertimbangan ini maka kemarin kita memutuskan bahwa pada malam Jumat nanti secara prediksi astronomis atau ilmu hisab itu tidak dimungkinkan terjadi ru'yah satu, bahkan tidak dimungkinkan terbentuk hilal, yaitu cahaya kontras yang diterima oleh bulan dari matahari dan mantul ke bumi, sehingga belum terpenuhi kriteria untuk adanya hilal saja belum, apalagi kalau dilihat. Cuma kepastiannya tetap kita perlu menunggu dan menyampaikannya itu nanti ke malam Jumatnya itu. Pastian jangan-jangan ada ru'yah super gitu. Ru'yah super tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Nyuwun Sewu biasanya muncul dari Candi Dupo, ya. Biasanya muncul dari Cakung, kadang-kadang muncul dari Kediri. Itu ru'yah katanya dilaporkan 4 orang, 6 orang, tapi foto satu pun tidak ada. Ya kan? Padahal mereka musuhi barang itu untuk ru'yah dan banyak orang. Ini yang sering kali ditolak dan menjadi problem. Bahkan ru'yah biasa pun pernah ditolak. Ya, zaman Khalifah Umar bin Khattab itu mereka melihat hilal, lalu Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu melihat hilal ya, yang tidak dilihat oleh orang lain. Disampaikan ke Khalifah Umar, kata beliau sa'arahu wa ana mustalqin ala dhahri. Ya nanti saya lihat kalau saya sudah tidur. Mungkin diguyangi ya. Artinya itu kesaksian yang tidak dianggap. Ya, bisa ditolak dan itu sah untuk ditolak. Karena tadi pesan maqasid dari semua hadis-hadis tentang hilal itu adalah jam susu. La taqaddamu syahra hatta tarawul hilal, dalam riwayat Nasai. Selalu pesannya seperti itu. Ya, jangan buru-buru. Termasuk waktu sholat subuh pun sama. Hatta yatabayyana lakumul baitul abyad minal baitil aswadi minal fajr. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau untuk menghentikan sahur itu beliau biasa tanya ke para pembantunya. Kalau ada 2 orang yang satu bilang sudah fajar, yang satu belum, beliau masih minum. Karena tadi menunggu sampai yakin. Menunggu sampai yakin. Jadi menunda karena belum meyakinkan itu sah secara syar'i. Apalagi untuk kondisi ketika secara ilmiah tidak dimungkinkan. Nah, jadi ini yang kemarin insya Allah menjadi keputusan kita di Pondok Pesantren Mas Mambang ya di lingkungan ini. Karena tadi patokan ru'yah kemudian istiqmal didukung dengan hisab. Ya, tapi hisab yang sesuai penempatannya.
Karena hisab itu kan hanya ilmu hitung-hitung. Dia hanya bisa menghasilkan angka-angka posisi bulan sekian, posisi matahari sekian. Dia tidak bisa menghasilkan hukum syar'i. Hukum syar'i itu dihasilkan oleh ilmu fikih. Ilmu fikih itu dasarnya adalah Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Nah, qiyas itu harus dengan ilah yang sama. Tidak bisa kondisi ketika hilalnya belum terbentuk dikiaskan dengan kondisi ketika hilalnya sudah terbentuk hanya gara-gara di atas ufuk. Itu sulit diterima oleh logika, ya, baik oleh fikih maupun bukti astronomis juga begitu. Ternyata ketika posisi ketinggian maupun miringnya berbeda, efeknya pun berbeda. Ya. Yang satu tidak memunculkan tanda apa-apa, ya. Yang satu memunculkan ini, satu memunculkan cahaya sakti. Jadi tidak bisa dikiaskan antara ketinggian sekian disamakan dengan yang sangat rendah dekat dengan matahari. Tapi batasnya kapan? Nah ini batasnya persisnya itu apa? Ini yang sering jadi pembicaraan dan terakhir sudah ada kriteria yang hasil rekomendasi yang MUI tahun 2004 atau 2015 saya lupa. Kemudian 8 itu memunculkan kriteria yang sekarang dipakai oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. MABIB, Majelis atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Singapura, maksud saya. Ya, ini ya. Jadi kesimpulannya ingin saya terangkan dan ini memang belum berupa pengumuman. Hasil tadi kita berbicara panjang di Mas Bambang, kemudian mempelajari yang ada, bisa dipastikan secara ilmu hisab pada saat malam Jumat nanti belum terlihat hilal. Bahkan hilalnya pun sesuai dengan definisinya belum terbentuk, sehingga cukup berat untuk memulai Idul Fitri. Karena itu masih bulan berjalan. Bapak umakana ala makan. Masih kita harus istishab al asli sesuai usul fikih. Jadi yang berlanjut ini terus berlanjut sampai ditemukan sebab baru. Itu yang disebut dengan istiqmal atau ikmalu sya'bana atau ikmalu syahri salatina yauman. Cukup berat ketika masih Ramadan kemudian kita berbuka, apalagi menyuruh orang berbuka. Di sini beban beratnya, sehingga kemungkinan besar nanti untuk di sini kita lebarannya hari Sabtu, ya, Sabtu pagi. Adapun di lain ya, misalnya di KU Cabang atau para guru atau para alumni, ya, masing-masing kita pasrahkan kepada keyakinan masing-masing. Karena ibadah ini kan harus berangkat dari keyakinan sendiri-sendiri atau dari qanaah masing-masing. Nah, adapun yang belum qanaah atau masih perlu bertanya, nah ini salah antara forum yang kita buka mungkin. Barangkali kepanjangan, mohon maaf. Monggo kalau ada yang jawab, Pak Musrofi mungkin bisa dipandu. Terima kasih dan Endel. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Mumpung ada Sanidol, kalau bertanya ke saya ya saya jawab. Terserah sampai. Monggo, silakan. Monggo ada yang perlu saya ditanya. Monggo. Terima kasih. Gambar yang terlihat itu kita saksikan itu kan melalui internet dan perakiraan hisab. Terus pemerintah sampai nunggu malam Jumat. Apa juga menggunakan dasar perakiraan itu atau langsung alat-alat yang canggih dipakai itu? Nah, kalau hadis-hadisnya macam-macamnya tadi sudah ditunjukkan. Nah, sekarang alat-alat yang sekarang bisa dilihat di TV-TV itu yang biasanya langsung disiarkan, kita bisa menyaksikan mulai malam Jumat itu besok dan tahun-tahun yang lalu bisa kita saksikan live itu. Nah, hubungannya dengan perakiraan dengan malam Jumat besok itu
Terus pundi, Ustaz? Terima kasih. Baterainya lumayan. Lumayan cesek. Baterai. Power. Laptop nih. Power. Ya. Ini internetnya tidak jalan. Tapi intinya begini. Jadi yang meruqyah di Indonesia itu banyak di berbagai tempat, termasuk dari lembaga-lembaga resmi. Misalnya di BMKG. BMKG itu memasang, saya lupa jumlah persisnya, tapi di setiap pulau itu ada sarana perekam dan sarana pemotret untuk ruqyah dengan kamera yang canggih-canggih. Ya. Ini tetap diperlukan. Kenapa? Karena untuk tadi verifikasi hisapnya. Jangan-jangan ternyata ada kondisi yang lebih rendah yang hilangnya tampak dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau ada, maka itu akan digunakan datanya untuk mengoreksi data atau kriteria hisap selama ini. Tapi barangkali bisa dikatakan sampai sekarang belum pernah ada, ya, mustahil. Bahkan hilal secara ilmiah yang pernah teramati di Indonesia setelah maghrib itu hanya dalam ketinggian sekitar 6, sekian derajat. 6, sekian derajat. Kalau di bawah itu sangat sulit. Sangat sulit, dan kalau kita praktekkan pun memang sangat sulit karena itu sangat dekat dengan matahari. Sangat dekat dengan ufuk, ya, sehingga kalah oleh cahaya senja. Jadi hubungannya itu adalah karena hisab. Bagaimanapun hisab itu ilmu perkiraan, maka perlu ada kepastian. Apalagi sudah jadi keributan banyak orang, perlu tetap dipastikan pas hari hanya itu nanti, walaupun sudah bisa ditebak, tidak akan terlihat, tidak akan terlihat. Barangkali itu. Ya, terima kasih. Moga berkati. Saya ngelok satu kali tangkel. Dari sini. Ya, monggo ibu. Tata Jil, monggo. Ini sebenarnya saya menyampaikan pesan dari Pak alumni, karena kemarin sore itu saya ditelepon salah satu alumni, katanya beliau juga jujur dari banyak alumni tentang perubahan dari Mas Muhammad. Alumni itu alumni. Alumni ya, artinya ini saya mau menyampaikan dari Pak alumni. Yang pertama yang ingin mereka tanyakan adalah tentang dulu ketika zaman Kiai Najarian itu, ketika mengadakan sholat Id itu Mas Bambang itu selalu bareng dengan Muhammadiyah mereka. Jadi hampir setiap tahun itu berbarengan. Sehingga mereka menanyakan sebenarnya pendapat Kiai Najarian sebenarnya itu seperti apa terkait masalah kriteria penentuan hilal. Kalau yang Idul Adha memang jelas ikut ruqyah Saudi. Sedangkan kalau Idul Fitri itu biasanya selalu bareng. Kemudian yang kedua, ini masukan dari beliau sendiri yang menurut saya, katanya dia masalah penentuan Idul Fitri, Idul Adha, kriteria dan lain sebagainya itu kan khilafiyah dalam ranah fikih. Yang kalau khilafiyah fikih itu kan bukan khilaf antara hak dan batil, tapi antara khotok dan shawab. Nah, yang ingin beliau masukkan adalah Mas Muhammad ini kan kalau konteksnya sholat itu kan tidak punya jamaah khusus. Jamaahnya kan dari desa-desa sekitar. Sementara di desa sekitar itu jamaahnya adalah mayoritas ya jamaah yang ikut keputusan yang Hizbul Hilal, sehingga kemungkinan tahun ini berbeda. Yang ingin beliau beri masukan adalah apakah dalam pengambilan keputusan ini dari pihak pesantren tidak mempertimbangkan
masalah dari aspek itu. Apakah karena memandang bahwa memang ini pendapat yang rojih tetap harus dilaksanakan tanpa pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 3 poin. Kita mulai dari yang terakhir. Jadi pertanyaan terakhir, apakah dalam mengambil keputusan ini sampai Mas Momon tidak pertimbangkan masalah itu? Mempertimbangkan namanya. Jadi kita sudah pertimbangan panjang. Makanya tadi saya cerita sampai 8 kali pertemuan itu karena menimbang-nimbang dilema ini. Istikharah sekian kali, kemudian istisyarah dengan banyak pihak, itu sudah. Jadi jawabannya memang sudah dipertimbangkan. Kemudian insya Allah berakhir bismillah kita tetapkan ini pertimbangan utamanya itu adalah pertama tentu faktor syar'inya. Faktor syar'inya. Jadi masalah fikih itu kan macam-macam. Tidak semuanya satu derajat. Masalah fikih misalnya antara ketika ada saudara dan ada kakek sama-sama menjadi ahli waris, apakah saudara terhijab atau tidak, ini sudah diikhtilaf sejak zaman Abu Bakar dan Zaid, sejak zaman Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dan masalah yang cukup pelik berlanjut terus ya. Seandainya ada perbedaan dalam hal itu wajar ya. Kecuali yang orang sudah punya keyakinan ya, maka dia diperintahkan untuk mengamalkan keyakinannya itu. Seorang yang sudah istihad dari kalangan fuqaha mengenai hal itu, dia dilarang untuk mengikuti istihadnya orang lain. Kalau dia sendiri yang mempraktekkan, melakukan. Aturannya masih seperti itu. Adapun kalau istihadnya hakim atau penguasa yang sah, itu kemudian bisa diikuti oleh bawahannya. Nah, ini satu. Jadi masalah fikih itu tidak satu derajat. Ada yang ringan. Ya. Misalnya sholat witir di akhir Ramadan, apakah satu saja ataukah 2 dan 1 itu digandeng tanpa disela oleh salam? Itu kan masalah yang ringan. Membaca bismillah ketika awal Al-Fatihah itu apa dikeraskan apa dilirikkan, itu kan masalah yang ringan, tidak sampai membatalkan sholat. Tapi masalah misalnya apakah zakat fitrah itu wajib atau tidak, ini masalah fikih, hukum taklifi. Tapi resiko besar itu kalau ikhtilaf. Sholat 5 waktu itu wajib atau tidak, ini kan masalah fikih. Jadi masalah fikih itu tidak bisa dipukul rata semuanya dalam masalah yang longgar. Ya, dia berjenjang antara yang ringan, ya masalah yang khilaf sahih, ya, lalu masalah istihadiyah yang tidak ada nas tegasnya, lalu masalah nasiyah, masalah mansusoh, masalah yang sudah jelas dalilnya. Tapi ada penyelisihan karena mungkin satu pihak tidak tahu dalilnya, atau salah memahami dalil, atau berbeda dalam menilai kekuatan dari dalil itu apakah sahih atau dhaif. Itu ada masalah-masalah yang tegas. Nah, patokannya ulama itu ya la istihada fin nas. Kalau sudah ada nas tegas maka tidak ada lagi bicara istihad. Karena istihad itu kan mengkiaskan persoalan yang tidak ada ke persoalan yang sudah ada di nas. Kalau dinilai satu masalah, walaupun nanti bisa berbeda, sesama menilai apakah masalah ini masalah istihadiyah atau bukan masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah itu masalah yang tidak ada nas tegasnya. Nah, kita merasa masalah ini termasuk masalah yang ada nas tegasnya. Untuk penetapan awal bulannya, ya. Yang ada pun penggunaan ilmu hisab untuk menolak ru'yah yang diragukan, ini masalah yang tidak ada nasnya. Di situ longgar-longgar saja. Begitu juga masalah apakah mengikuti negara lain atau tidak. Apakah harus mengikuti Saudi atau tidak. Apakah boleh mengikuti Malaysia, maksud saya Bangladesh dan Pakistan yang posisinya lebih barat daripada Indonesia atau tidak. Ini tidak ada nas tegasnya. Dan zaman sahabat dulu juga sudah ada perbedaan. Ibnu Abbas ketika mendengar ru'yah dari Muawiyah, ya, tidak menggunakannya untuk melanjutkan tanggalan Ramadan. Apakah tidak menggunakan itu karena laporannya datang telat, ataukah karena memang beliau tidak menganggap laporan dari Syam itu berlaku untuk Madinah? Ini ada
persoalan pelik lagi. Tapi intinya ada hal-hal yang memang bisa ditolerir ya, dan seseorang bisa memilih. Karena yang ini kuat, kita pandang kuat, kemudian menjaga masyarakat itu juga tetap kuat. Apalagi ada hadis tadi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftiru. Kalau kita jadi masyarakat, anggota masyarakat biasa atau ngijeni di kampung, maka menggunakan hadis ini cocok. As-saumu yauma tasumun, orang semuanya puasa ya kita ikut puasa. Nanti yang salah ditanggung oleh yang menetapkan. Kita misalnya berangkat haji, Saudi kok berbeda dengan prinsip kita dalam menentukan awal bulan. Orang lain semuanya wukuf misalnya hari Selasa, kita tidak bisa wukuf sendirian hari Rabu atau hari Senin, karena wa yaum Arafah dalam hadis Sayyidah Aisyah, yaum ta'rifuhun nas, adalah hari yang dikenal orang, hari tempat orang di situ bertakrif di Arafah, menggunakan ini. Tapi kalau posisi kita mengadakan sholat sendiri, bahkan ajak-ajak orang, tentu harus menggunakan apa yang kita yakini sebagai benar atau lebih dekat kepada kebenaran. Barangkali itu. Terus yang pertanyaan pertama ya, tentang tentang apa yang dijadikan oleh patokan oleh Kiai Haji Najih Yahya. Ini kemarin kita juga panjang karena nyaring informasi dari banyak pihak, ternyata informasinya beda-beda. Ada yang bilang dulu kata Pak Najih itu pokoknya terserah pemerintah. Mergo pemerintah itu sing duwe perangkate rukyah. Bahasanya begitu. Sing duwe perangkate rukyah. Terus ada lagi yang menceritakan tidak pernah berbeda dengan Muhammadiyah. Apakah karena memang pemerintahnya waktu itu selalu cenderung sama dengan Muhammadiyah dan beda dengan NU atau NU Jawa Timur? Nah, tidak ada rincian tentang itu. Sehingga informasi beda-beda. Lalu setelah saya renungkan, ada kemungkinan semua informasi itu benar. Semua informasi itu benar. Kemudian saya pelajari lagi pernyataan tegas beliau. Itu antara ada di ini buku fikih jilid pertama. Itu kan beliau menyatakan dalam bab tentang berpuasa, kemudian tentang hilal Ramadan. Ini sebelah mana ya? Setelah bab ini. Harap dia rapi. Masalah. Biasanya nonton itu. Nah, bisa. Ini cocok banget. Diceritakan belum ada investasi. Ustaz, guyonannya misalnya Ustaz. Guyonannya kalau besok malam Jumat itu bersamaan dengan tanggal 21 misalnya. Apa masuk Mambang juga Pemerintah. tidak bersama dengan pemerintah. Misalnya rukyat kok terlihat jelas, yang seperti Ustaz tadi luar biasa. Apa harus menunggu rukyat tadi itu? Misalnya bisa berubah kita. Jadi kita lihat tidak bersamanya itu karena apa? Alasan yang digunakan karena apa? Apakah memang tercapai rukyah yang ilmiah, atau pemerintah yang mengalah, atau seperti apa? Jadi akan kita pertimbangkan ulang. Tapi masih menunggu kejelasan Ya, hasilnya. kita pastikan nanti malam Jumatnya. Malam Jumatnya itu setelah melihat perkembangan. Karena tahun kemarin terjadi. Belum terawih, sudah terawih. Ya, tetap terawih karena sidang isbat kan biasanya Sunat ayo. Tahun kemarin kan terjadi. Jadi Idul Fitri tahun kemarin ya, itu untuk wilayah Indonesia belum mencapai ambang batas kriteria makdim yang terbaru jika menggunakan ufuk geosentris. Tapi kalau menggunakan ufuk topocentris sudah tercapai.
Sementara kriterianya itu dalam naskahnya tidak menentukan apakah geosentris, apakah toposentris. Dan itu selisihnya kecil sekali, tapi cukup berpengaruh, bisa beda 1 hari. Nah akhirnya mereka berembuk, saya tidak mengikuti sidang isbatnya. Intinya kesimpulannya laporan ru'yah yang ada diterima. Saya waktu itu tidak langsung memutuskan, menunggu. Nah setelah itu ternyata beberapa saat ada laporan ru'yah yang jelas dari wilayah, saya lupa persisnya ya, kalau tidak salah di Asia Selatan, yang lokasinya dekat dengan Indonesia. Dulu pernah MUI dalam salah satu rekomendasi atau fatwanya tahun 2004 kalau tidak salah mengatakan ru'yah di negara lain boleh digunakan asalkan masih satu maslak dengan Indonesia. Dan 2 pertimbangan ini, pertama pertimbangan untuk bareng, kalau se-Indonesia semuanya tidak ada perbedaan, ya, sehingga pengamalan hadis as-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun itu masuk di situ. 1. Lalu pertimbangan kedua, ru'yahnya ternyata tercapai walaupun bukan di teritori Indonesia. Teritori Indonesia ini kan secara syariat tidak ada pembatasan untuk tidak digunakan sebagai patokan. Sah menggunakan ru'yah negara, sah juga misalnya tidak digunakan. Ini masalah istihadiyah, tidak ada nasnya tegas. Tidak ada penegasan bahwa misalnya ru'yah dari Mesir harus diterima Mekah atau tidak diterima. Terutama ru'yah yang dari wilayah barat, karena barat itu selalu lebih potensial. Maka ada kemungkinan pula nanti malam Jumat itu Saudi masuk Syawal. Kalau di sana ru'yah diterima, karena Saudi tentu lebih tinggi posisi bulannya dibanding Indonesia, sudah 4-5 derajat. Nah ini tadi yumkin ma'rifatu dukhuli Ramadan wa dukhuli Syawal bi ahadi thalathati umur. Ya, pertama beliau mengatakan bi ru'yati hilal di Ramadan wa ru'yati hilal di Syawal. Dengan ru'yah di hadis Abu Hurairah al-Mazkur fil Madinatul Ula. Hadis Abu Hurairah yang sumul ru'yati tadi. Kemudian bi kamali syahril ladzi qablahu 30 yauman, dengan menggenapkan 30 hari. Lalu yang ketiga bitori konten hisabiyah, yaitu dengan cara hisab. Alasan beliau adalah wali'anna istamalna nafsa tariqah li ma'rifati tulu'i fajri kulli yawmin wa li ma'rifati ghurubi syamsi lil iftar fala mani'a min istimaliha li ma'rifati awal Ramadan wa awal Syawal. Ini alasannya. Jadi ada 3 metode yang boleh disebutkan. Pertama ru'yah, yang kedua menggenapkan 30 hari. Yang terakhir adalah cara hisab. Beliau tidak menentukan hisabnya ini hisab mana. Ya. Tahun ini untuk Idul Fitri, ya, misalnya antara Ormas Muhammadiyah dengan Ormas Persis, dua-duanya menggunakan hisab, tapi yang satu Jumat, yang satu Sabtu. Yang mana kira-kira tidak dipastikan. Ya. Mungkin zaman dulu memang yang ada di sini, ya, yang populer ya hanya hisab satu, hanya hisab satu ormas sehingga bisa digunakan. Yang kedua, kalau hisab yang di atas ufuk tadi digunakan, maka nomor 1 dan nomor 2 ini menjadi tidak berguna sama sekali, karena dia terlalu rendah dan tidak mempertimbangkan cahaya. Nah, hisab yang bisa kita gunakan dari sekitar 25 jenis kriteria hisab, ada banyak sekali. Itu ya hisab yang ada kaitannya dengan ru'yah hilal, atau minimal ada kaitannya dengan hilal sebagaimana definisinya, yaitu ada menghitung cahaya. Kalau yang dihitung bukan cahaya repot, karena ngapunten hisab wujudul hilal yang populer, ya. Kalau misalnya di sini matahari, di sini bulan, kemudian dilihat dari bumi, itu hilalnya kan muncul di bagian bawah, karena sinarnya dari bawah, ya, kemudian ditangkap oleh bulan, dipantulkan ke bumi. Tapi hisab wujudul hilal ini menghitungnya itu piringan atas. Ya, piringan atas ini gelap, tidak ada apa-apanya. Sangat sulit untuk menyebut piringan atas itu sebagai hilal, karena dia juga kalau kebetulan apalagi tenggelamnya itu bareng dengan mataharinya, ya, atau berdekatan, ya, matahari sudah suruh, bulannya tinggal separuh piringan atas, itu sama sekali tidak ada cahayanya. Nah kalau itu kemudian disebut wujudul hilal, nah di sini problem. Jadi secara astronomi